Halo, perkenalkan nama saya Yosua Toding Rongko, NIM 71 2018 092. Video ini merupakan tugas akhir semester saya dalam mata kuliah Teologi dan Komunikasi mengenai refleksi saya selama mengikuti satu semester Teologi Komunikasi. Bagi saya, teori yang paling mengenai itu dari Deddy Mulyana mengenai prinsip-prinsip komunikasi ada 12, tetapi dalam hal ini saya memilih 4. Pertama, setiap perilaku berpotensi memiliki komunikasi. Maksudnya ialah apapun yang kita lakukan atau ekspresikan, orang-orang dapat menafsirnya. Misalnya, ketika saya sedang melihat teman saya duduk sendiri, sedang melamun, saya datang menghampiri. Nah, pada saat saya duduk, ekspresi teman saya berubah, apakah tersenyum atau cemberut. Dari hal ini, saya dapat menafsirkan bahwa kedatangan saya ini disukai atau tidak. Nah, dari ekspresinya juga muncul pertanyaan dalam diri saya, apa yang sedang dipermasalahkan, sehingga dari ekspresinya itu menunjukkan dia sedih atau tersenyum. Yang kedua, mengenai komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu, situasi sosial dan psikologi. Misalnya, dalam hal ini ada seorang dalam keluarga kita yang biasanya berekspresi datar, namun pada saat perayaan Natal, kumpul keluarga atau kedatangan tamu, dia mendadak berubah menjadi ramah kepada orang-orang, murah tersenyum, selalu membuka percakapan atau berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga, komunikasi berlangsung dalam tingkat kesengajaan. Nah, misalnya dalam hal ini ketika ada teman yang datang bercerita mengenai permasalahan hidup atau hal-hal yang membuat dia sedih. Dalam dia bercerita, dia mengeluarkan air mata atau berekspresi sedih. Itu merupakan tingkat kesengajaan rendah. Namun berbeda dengan pada saat seseorang berpuisi. Dalam hal berpuisi itu dia melakukan ekspresi marah atau sedih. Dalam ekspresi itu merupakan tingkat kesengajaan tinggi atau sudah diatur sebelumnya. Mengenai komunikasi bersifat non-sekuensial. Pada dasarnya, komunikasi merupakan proses dua arah atau ada hubungan timbal balik antara pembicara dan pendengar. Misalnya, ketika seseorang berbicara, otomatis orang di sekitarnya akan memberi respon, baik melakukan ekspresi, berbicara kembali, atau gerakan tangan, atau gerakan tubuh, dan lain-lainnya. Nah, contohnya ketika pada saat saya memberikan informasi kepada teman saya, pada saat saya berbicara, teman saya ini menganggukkan kepalanya. Saya berpikir bahwa teman saya ini mengerti apa yang saya bicarakan dan melanjutkan pembicaraan. Begitupun pada saat saya memberikan cerita lelucon kepada teman saya dan teman saya tertawa, saya mengasumsikan bahwa lelucon saya ini dimengerti oleh teman saya. Nah, itulah tadi keempat prinsip yang saya pilih dari 12 prinsip-prinsip oleh Deddy Mulyana. Dari pembelajaran saya selama mengikuti proses belajar selama satu semester sangat membantu saya yang nantinya akan menjadi pelayan di dalam gereja atau hamba Tuhan, di mana dalam menyampaikan kabar sukacita, firman Allah atau keselamatan dari Allah, saya dapat mengkomunikasikannya dengan baik, dapat mengkomunikasikan untuk memahami apa perintah Tuhan kepada jemaat. Begitupun jemaat dapat mengerti serta melalui prinsip-prinsip yang sudah saya katakan tadi atau paparkan tadi, bagaimana nantinya komunikasi ini dapat membantu saya memahami atau mengerti situasi-situasi yang ada di dalam jemaat melalui ekspresi-ekspresi yang mereka perlihatkan, dapat membantu jalannya proses komunikasi. Begitupun komunikasi ini dapat membantu saya membangun relasi baik sesama manusia maupun dengan Tuhan. Dan dalam komunikasi ini terciptanya proses komunikasi dua arah, sehingga saya dan jemaat saling memahami satu dengan yang lain, saling keterbukaan di dalam memaknai dan mendalami firman Allah untuk menumbuh kembang iman jemaat dan juga membuat gereja semakin maju.